Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dan yang terhormat Bapak dosen pembimbing Profesor Dr. Iwayan Swaster MPD, Bapak Dr. Gede Wirabayu SPD MPD, perkenalkan saya Luh Putu Yuda Budiarti dengan NIM 25290410007. Izinkan pada kali ini saya mempresentasikan atau memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning berbasis Trihita Karana terhadap self-efikasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 di Gugus Empataro, Kecamatan Tegalalang. Pada pemaparan kali ini, saya akan memaparkan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, manfaat, hingga pada desain, metode, prosedur, hingga pada analisis penelitian yang saya gunakan. Izinkan pada kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang saya sudah buat, di mana kita ketahui bersama tuntutan pembelajaran di abad ke-21 ini tidak hanya terfokus pada capaian aspek kognitif, tetapi juga pada capaian aspek afektif maupun aspek psikomotorik secara holistik. Yang kita ketahui bahwa aspek kognitif ini berupa hasil belajar atau capaian akademik siswa, sedangkan aspek afektif ini terfokus kepada eh, sikap-sikap yang muncul dari pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Di mana kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran ini, abad ke-21 ini, yang sering ditonjolkan adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, keyakinan diri atau self-efikasi, di mana kita ketahui bahwa self-efikasi ini bisa mempengaruhi motivasi belajar hingga pada hasil belajar atau capaian akademik itu sendiri. Namun, berdasarkan data dari PISA di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kompetensi literasi sains di Indonesia ini masih tergolong rata-rata rendah atau berada pada level 2, yang menyatakan bahwa kemampuan literasi sainsnya ini masih dalam tahap belum bisa untuk menerapkan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Ini juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibanding dengan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan studi dokumen yang saya lakukan dan juga observasi serta wawancara di Gugus Empataro, di mana berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan hasil UAS semester 1 di kelas 5 tahun 2025-2026, menunjukkan bahwa hasil belajar IPAS di siswa kelas 5 Gugus Empataro ini masih rendah dengan dibuktikan dari data 62,5% kelas dari 7 sekolah belum memenuhi KKTP, yaitu kurang atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian hal ini teridentifikasi lagi dengan kegiatan observasi dan wawancara, di mana ditemukan bahwa pembelajaran masih bersifat teacher center atau konvensional, sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam menemukan konsep-konsep atau pemahaman konsep sains itu secara mandiri, dan juga banyak pembelajaran yang belum terakomodasi melalui kegiatan eksperimen ataupun kegiatan eksplorasi yang bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar dan mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Di sini saya dapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru dan juga beberapa siswa yang menjadi representasi dari fokus penelitian yang saya teliti ini, sehingga dapat ditemukan bahwa pembelajaran yang masih berpusat pada guru, siswa menjadi eh, objek yang pasif dan tidak aktif dalam belajar, itu berpengaruh terhadap rendahnya self-efikasi atau keyakinan diri, karena siswa pada saat wawancara menyatakan bahwa sering merasa ragu dalam menjawab pertanyaan, kurang percaya diri maupun takut berbuat salah. Nah, dari hasil rendahnya belajar IPAS ini di Gugus Empataro serta rendahnya self-efikasi ini, saya merasa diperlukan sebuah inovasi dari penerapan model pembelajaran di kelas. Eh, yang saya canangkan di sini adalah model pembelajaran discovery learning, di mana kita ketahui bersama model pembelajaran ini
adalah model pembelajaran yang bersifat inquiry atau penemuan, dan juga di sana ada konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan secara mandiri dengan melakukan kegiatan penelitian, eksperimen sederhana, dan pemecahan masalah. Pada penelitian ini, discovery learning, model pembelajaran discovery learning yang diterapkan ini tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan atau berbasis Trihita Karana sebagai salah satu kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh Bali, di mana di sana selain mengembangkan aspek kognitif dan juga dengan integrasi bersama Trihita Karana ini bisa mengembangkan aspek spiritualitas, sosial, dan juga lingkungan yang sesuai dengan karakteristik di daerah Taro di tempat penelitian itu sendiri. Nah, dari berbagai penelitian terdahulu sudah diketahui bahwa terdapat banyak sekali penelitian yang sudah memfokuskan kepada pengaruh discovery learning ini secara tunggal atau secara mandiri, yang didapatkan bahwa berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar maupun pada aspek afektif seperti motivasi, dan juga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa memang model discovery learning dengan berbasis Trihita Karana ini memiliki pengaruh yang positif terhadap capaian pembelajaran. Namun belum ada penelitian yang secara simultan menguji pengaruh dari self-efficacy dan hasil belajar ini berdasarkan model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana di siswa sekolah dasar, khususnya di kelas 5 di Gugus 4 Taro, Kecamatan Tegalalang. Kondisi inilah yang saya rasa bisa menjadi sebuah kesenjangan dan juga kebaruan dari penelitian yang akan saya lakukan ini. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, maka saya mengangkat penelitian dengan menerapkan model discovery learning berbasis kearifan lokal Trihita Karana ini untuk meningkatkan self-efficacy dan hasil belajar dengan judul penelitian berupa pengaruh model discovery learning berbasis Trihita Karana untuk meningkatkan self-efficacy dan hasil eh, terhadap self-efficacy dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 di Gugus 4 Taro, Kecamatan Tegalalang. Kemudian eh, kita akan beranjak kepada tujuan penelitian. Nah, di mana kita bisa lihat bersama tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang nantinya akan turun menjadi hipotesis penelitian. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana secara simultan terhadap self-efficacy dan hasil belajar IPA siswa kelas 5. Kemudian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana terhadap self-efficacy siswa kelas 5, dan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana terhadap hasil belajar IPA siswa di kelas 5. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis dari penelitian yang saya rancang ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan juga kontribusi pada ilmu pendidikan terkait efektivitas ataupun pengaruh model-model inovatif yang dapat menjembatani ranah afektif berupa self-efficacy di sini khususnya, dan juga kognitif yaitu berupa hasil belajar. Yang kemudian ada manfaat praktisnya. Di sini manfaat praktisnya diharapkan dapat dirasakan oleh siswa, guru, dan sekolah, di mana manfaat praktis bagi siswa diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, aktif, dan eksploratif berdasarkan budaya lokal, yaitu khususnya Trihita Karana, dengan merasakan belajar atau pengalaman belajar menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, konstruktivis, contohnya yaitu model pembelajaran discovery learning. Kemudian bagi guru diharapkan dapat menjadi alternatif model interaktif untuk mengembangkan modul ajar di kurikulum Merdeka, termasuk juga menjadi eh, alternatif pengembangan kompetensi diri untuk memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga lebih menarik bagi siswa. Kemudian bagi sekolah diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas akademik di tingkat gugus. Selanjutnya, pada desain penelitian. Desain penelitian di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental design, karena tidak semua variabel bisa dikontrol dalam
Penelitian ini terbatas kepada variabel self-efficacy dan self-hasil belajar dengan desain spesifik berupa post-test only control group design, yang artinya hanya memberikan post-test di akhir dari em, penelitian. Kemudian eh, pada desain penelitian ini saya menggunakan dua kelas, yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen diberi perlakuan discovery learning berbasis Trihita Karana, kemudian diberikan post-test Q1. Kemudian ada kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan oleh guru tanpa ada intervensi dari luar. Kemudian diberikan post-test berupa Q2. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan observasi awal. Setelah melakukan observasi awal adalah dengan melakukan atau menetapkan sampel yang akan dilakukan sebagai objek untuk penelitian. Setelah itu menyusun modul ajar Discovery Learning berbasis Trihita Karana, kemudian menyusun instrumen dan melakukan uji coba instrumen, kemudian persamaan persepsi dengan para guru yang akan ikut bekerja sama dan berkolaborasi dalam penelitian ini, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Kemudian pada tahap pelaksanaan ini akan diberikan treatment sebanyak 8 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan untuk pembelajaran dan 1 pertemuan untuk post-test. Di tahap akhir, kemudian dilakukan post-test berupa penyebaran kuesioner self-efficacy dan tes tertulis untuk hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian beranjak kepada populasi dan sampel, di mana kita ketahui populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan digunakan atau yang sesuai dengan kualifikasi dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Nah, populasi dari penelitian saya ini adalah seluruh siswa di kelas 5 di 7 sekolah dasar Segugus 4 Taro di tahun pelajaran 2026-2027 yang berjumlah total 143 siswa. Kemudian teknik sampling yang digunakan adalah cluster random assignment, yaitu dengan melakukan pengacakan, bukan pengacakan individu, melainkan pengacakan kelas yang dilakukan setelah melakukan uji kesetaraan kemampuan awal menggunakan ANAFA satu jalur atau uji F. Kemudian ketika sampelnya telah terpilih di sini, setelah melakukan teknik sampling, akhirnya terpilih untuk kelas eksperimen itu adalah SDN 1 Taro dan SDN 3 Taro. Kemudian di kelas kontrolnya adalah SD 4 Taro dan SD 5 Taro. Keseluruhan kelas eksperimen berjumlah 43 siswa dan kelas kontrol keseluruhannya berjumlah 43 siswa. Kemudian beranjak kepada metode dan instrumen penelitian. Pada variabel self-efficacy, metode yang digunakan adalah metode non-test dengan instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 1-4 yang digunakan berdasarkan teori dari Albert Bandura yang mengukur 3 dimensi, yaitu dimensi magnitude, strength, dan generality. Kemudian pada variabel hasil belajar, metode yang digunakan adalah metode tes dengan menggunakan instrumen tes objektif pilihan ganda yang berjumlah 30 soal dengan taksonomi ranah kognitif revisi dari Anderson dengan level kognitifnya adalah C2 sampai C5 dengan jumlah soalnya ada 30 tadi. Untuk self-effikasinya berjumlah 36 pernyataan dengan 18 pernyataan positif dan 18 pernyataan negatif. Kemudian setelah menentukan metode dan menyusun instrumen, dilakukan uji coba instrumen, di mana uji coba instrumen ini untuk variabel self-efficacy dilakukan uji coba yang berupa validitas isi, yaitu dengan rumus Gregory, validitas empiris, dan reliabilitas. Kemudian untuk variabel hasil belajar dilakukan uji validitas isi dengan Gregory, validitas empiris, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Kemudian
kita beralih kepada analisis data. Setelah melakukan uji coba instrumen dan mendapatkan instrumen yang valid dan reliable untuk digunakan atau disebarkan kepada siswa, setelah mendapatkan data atau hasil penelitiannya, maka sebelum melakukan uji hipotesis harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, di mana karena jenis penelitian ini menggunakan MANOVA, maka uji prasyarat MANOVA yang harus dipenuhi adalah yang pertama, melakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk karena total dari eh, siswa setiap kelasnya itu kurang dari 50 orang atau 50 responden. Kemudian yang kedua dilakukan uji homogenitas, yaitu homogenitas varians dengan tes Levin dan juga dengan matrix box M. Kemudian yang ketiga harus melewati uji korelasi atau uji multikolinearitas dengan person product moment. Setelah uji prasyaratnya dilalui atau melewati uji prasyarat, jadi datanya sudah normal, sudah homogen dan tidak ada korelasi menggunakan korelasi produk momen ini. Kemudian dilakukanlah uji hipotesis di mana kita mengetahui dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis, di mana hipotesis yang pertama adalah hipotesis dengan simultan menggunakan uji MANOVA, yaitu pengaruh model discovery learning berbasis Trihita-Karana secara simultan untuk mengetahui, maksudnya mohon maaf, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita-Karana secara simultan terhadap self-efficacy dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 di gugus 4 Taro. Kemudian hipotesis kedua dan ketiganya adalah hipotesis parsial, yaitu dengan menggunakan uji anafas satu jalur, di mana bunyi hipotesis duanya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana terhadap self-efficacy siswa kelas 5 di gugus 4 Taro. Kemudian yang di hipotesis 3 adalah untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran discovery learning berbasis Trihita Karana terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 di gugus 4 Taro, Kecamatan Tegalalang. Setelah melakukan uji hipotesis, kemudian dilakukan uji lanjut untuk melihat efektivitas dari variabel yang dominan muncul dengan melakukan uji lanjut berupa uji effect size menggunakan partial ETA squared atau menggunakan Cohen's d. Pada analisis data ini saya akan dibantu dengan aplikasi SPSS dan juga saya melakukan penghitungan secara manual, namun secara lebih besar persentasenya akan menggunakan SPSS. Demikian presentasi atau pemaparan saya mengenai proposal tesis saya dengan judul pengaruh model discovery learning berbasis Trihita Karana terhadap self-efficacy dan hasil belajar siswa kelas 5 di gugus 4 Taro, Kecamatan Tegalalang. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Saya mohon kritik dan saran yang membangun, serta saya sangat berbesar hati untuk melakukan revisi sehingga proposal saya ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om, Santi, 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 Om, dan salam harmoni. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing. Sekian pemaparannya.